si Gibran ini kan kena anak presiden. Ya. Kalau Gibran itu anaknya tukang becak misalnya, kan nggak mungkin ada proses-proses politik seperti itu. Termasuklah dalam kaitan dengan relasi kuasa. Bulan dari aktivis-aktivis 98. Iya, kan ada Fahri di situ. Ada Fahri. Di dalam KIP ini kan. KIP ini. Ada Kim, ada Fadlizon. Apa arti mereka di hadapan Gibran? Iya. Tokoh yang berdarah-darah, memegang partai itu. Golkar itu partai yang cukup besar. Partai yang ya katakanlah tempat belajar kita lah. Iya, iya. Tiba-tiba dihadapkan dengan situasi Gibran itu, apa kita lihat partai sebesar itu? Jumpa lagi di podcast kami di Hitam Putihku. Kalau tidak hitam, ya putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hitam Putihku. Kalau tidak hitam, ya putih. Hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau salah seorang legendnya aktivis di Sumatera Selatan. Beliau juga seorang doktor ilmu sosiologi, S2, S3-nya, dan S1-nya ilmu filsafat. Tidak asing lagi, beliau ini adalah Dr. Tareh Rashid, Rektor Universitas IWA. Hari ini kami akan berbincang-bincang tentang politik, terutama yang sedang hangat sekarang diperbincangkan masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya terkait dengan putusan MK-MK. Tetapi kami tidak akan membicarakan ini, mengulik ini dari perspektif hukum, tetapi lebih kepada perspektif politik dan sosiologi. Baiklah, kita perkenalan dulu dengan tamu spesial saya ini Bang Tareh Rashid. Saya panggil Bang aja ya? Siap. Bang, selain rektor, Abang apa kegiatan sehari-hari? Ya, kadang-kadang kegiatan-kegiatan ngasih materi di teman-teman mahasiswa, di organisasi-organisasi mahasiswa. Oh, masih sering memberikan edukasi lah ya? Iya, para aktivis agar menjadi peraktivis yang tangguh juga. Biar ada regenerasi lah ya? Benar. Kemudian kita juga udah mendorong teman-teman mahasiswa, aktivis mahasiswa lah ya, untuk memantau pemilu. Kita dulu punya organisasi KIP kan? KIP ya? KIP ini kita KIP itu Komite Independen Pemilu ya? Daerah. Ya, waktu itu ya, kalau di Jakarta waktu itu ketua presidiumnya Gunawan Muhammad, itu sekjennya si Mas Mulyana Wikusuma. Oh, ya Mulyana Wikusuma ya? Almarhum ya. Oh, kita di sini jadi ketua di presidium di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Nah, untuk 2024 nih, apakah KIP masih ikut di dalam pemantau pemilu? Masih ya? Kita kemarin bertemu dengan Bapak aktivis ya, untuk ikutlah berpartisipasi memantau agar proses pemilu ini berjalan lebih bersih, jurdil, sesuai dengan cita-cita teman-teman gerakan reformasi. Di lain sisi juga kita juga melihat ada gejala-gejala pemilu ini berjalan kurang baik. Karena ini deteksinya deteksi dini atau memang sudah lama tahu ini nih? Terkait dengan peta politik nasional gitu kan. Terkait dengan peta politik nasional. Ya, presiden sendiri kan bilang dia mau cawi-cawi kan. Nah, kalau dalam konteks pemilu, ini konteks Gibran itu nanti dalam konteks pemilu juga kan. Betul. Nah, kalau umpamanya pasangan Gibran dengan Prabowo yang didukung meskipun tidak diakui secara tegas oleh presiden ini kan partai atau koalisi KIM ya, di dalamnya ada Golkar, Gerindra, kemudian PAN, lantas Demokrat, PSI ya. Nah, Demokrat agak posisi yang agak sulit ya. Di satu sisi di situ ada Muldoko kan. Agak aneh. Demokrat 1, Demokrat 2. Agak aneh gitu. Banyak plesetan sekarang ya. Banyak plesetan. Nah,
dalam kalau apa nama tuh terlepaslah dengan putusan apa MK itu, tapi kalau umpamanya keputusan itu nggak bisa dicabut, artinya Gibran itu melanggang sama apa Prabowo. Oke. Tapi nah makanya dalam konteks itulah kita khawatir pemilu nggak bersih. Nggak bersih, oke. Jadi makanya ini kita akan meninjau ini dari sudut sosiologi dan politis tadi. Yeah. Oke. Sekarang kan sudah ada juga tuh putusan dari Mahkamah Majelis Konstitusi ya, MK ya, menetapkan Usman pamannya Gibran itu pecat, ya, dia dipecat menjadi ketua MK. Nah, sekarang dari sudut sosiologi, bagaimana sebenarnya hasil dari putusan itu? Sedangkan putusan itu sendiri kan MK itu kan putusannya kan final dan mengikat. Yeah. Nah, oke, sekarang anggaplah itu dari para intelektual hukum mengatakan bahwa itu sudah final, ya kan? Nah, untuk secara politis sendiri, sosiologi masyarakat sendiri, logika-logika yang bermain. Ya, kalau teman-teman PSI yang juga mendukung dalam artian bahwa dia sebagai partai yang mengklaim partai anak muda, tentu berharap apa Gibran tidak terhalang dengan apa keputusan-keputusan MK secara politik begitu kan. Di lain sisi apa nama tuh terlepas apa nama tuh pelapor itu mahasiswa itu kan dianggap representasi anak muda. Pelapor itu kan. Nah, yang kita persoalkan secara politik itu maupun secara sosiologis itu, si Gibran ini kan kena anak presiden. Ya. Kalau Gibran itu anaknya tukang becak misalnya, kan nggak mungkin ada proses-proses politik seperti itu. Termasuklah dalam kaitan dengan relasi kuasa dalam hal ini kelembagaan mahkamah. Artinya salah satu faktornya itu kenapa Gibran bisa masuk menjadi salah satu cawapres? Karena ada kuasa itu. Kekuasaan. Iya, kekuasaan itu ya representasi dari presiden. Presiden dalam hal ini ada hubungan dengan Gibran. Kan begitu kan? Ini relasi kuasanya. Iya, relasi kuasa. Nah, relasi kuasa ini sebelumnya kan udah dipertegas. Kita tahu ya, ada upaya-upaya kekuasaan itu diperpanjang tiga kali. Dapat protes yang begitu kuat dari perguruan tinggi dan sebagainya. Akhirnya nggak jadi. Kemudian ada upaya perpanjangan juga itu. Nah, dengan kritik-kritik dari teman-teman intelektual, teman-teman kampus, termasuklah teman-teman pengacara, dan beberapa aktivis di waktu itu pertemuan di Jakarta, itu kan mendorong ada praktek-praktek yang sebenarnya udah menyimpang dan itu bisa dimakzulkan secara konstitusi kan. Tapi kan ini nggak berjalan. Tapi gini Pak Dokter, ini kan sebenarnya gini. Ada pertanyaan sebagian dari masyarakat. Saya menangkap pertanyaan saja. Jadi pemikiran dari masyarakat. Kenapa angka 40 itu bisa menjadi faktor yang menghambat seseorang yang sudah dianggap cakap. Sedangkan kalau menurut hukum kan orang yang cakap itu kan orang yang kalau di usia kan 20-an, 21. Terus kalau dia 17 dia sudah menikah. Nah, kenapa angka 40 itu yang menjadi faktor menentukan orang bisa atau tidak seseorang itu memimpin negara ini? Itu kan udah beberapa kali dirubah, terakhir 40 itu ya. Itu saya pikir ada pertimbangan-pertimbangan kematangan ya psikologi secara sosiologi dan kematangan sosial di usia-usia 40 itu. Nabi aja usia 40 itu dia dapat Rasul itu kan gitu kan. Ada kematangan di situ kan. Nah, tapi kita tidak mengabaikan jika anak-anak muda itu melalui proses-proses politik atau katakan proses-proses kepemimpinan di masa-masa proses pematangannya. Kita lihatlah Soekarno juga usia-usia muda kan. Si Sahril juga usia-usia muda kan gitu kan. Sekitar 30-an dia kan udah membicarakan persoalan-persoalan bangsa ini kan gitu kan. Nah, persoalan Gibran bicara apa? Kan itu persoalannya. Kalau maksud saya ini persoalan kematangan tadi.
Kalau ini anak muda, kita lihat dalam konteks historik, gitu, kita bisa menunjuk, gitu, beberapa tokoh-tokoh seperti Soekarno, Bung Hatta, gitu, kemudian termasuklah Tan Malaka, itu kan usaha-usaha muda semua. Dalam salah yang mendirikan bangsa ini kan gitu. Tetapi mereka melalui proses. Artinya gini, kan? Artinya usia kan sebenarnya bukan penentu berarti. Sebenarnya prosesnya. Jadi saya sepakat dengan ES Sepula itu, yang mengatakan bahwa ini bukan soal muda itu adalah usianya, tetapi cara yang dilakukan ini, muda atau tua? Muda atau tua? Iya. Ya kan gitu. Cara seperti ini kan, cara yang dilakukan. Kalau yang dilakukan yang model begini, zaman-zaman dulu lebih lagi kan? Lebih lagi kan? Artinya lebih tua. Lebih tua dong. Artinya anak usia 9 tahun, 20 tahun pun sudah bisa lebih tua jadi raja, jadi pangeran kan? Tapi sebenarnya cara ya, bukan usia sebenarnya. Jadi proses pematangan itu yang sebenarnya dari pandangan masyarakat, sosiologinya, masyarakat tidak bisa menerima dengan kondisi itu. Nah, kenapa tidak menerima? Nah, itu pertanyaannya gitu. Kenapa tidak bisa menerima? Karena satu, itu dia menjadi wali kota, itu sebenarnya kalau pengakuan dari Megawati, itu, atau teman-teman dari PDIP lah, sebenarnya pada saat pemilihan wali kota di Solo, itu PDIP sudah mantap mengusulkan tokoh dari kadernya. Dari kadernya sendiri. Kemudian itu ada permintaan dari presiden. Tapi kan ini cerita ini baru sekarang ketika sudah terjadi pisah panjang antara PDIP dengan Jokowi. Terlepas latar belakang konflik mereka lah. Tetapi pernyataan itu di satu sisi kita melihat PDIP membuka pintu kepada anak presiden. Gibran kena anak presiden. Sehingga dia bisa mencalonkan sebagai wali kota Solo. Sementara Pak PDIP sudah menetapkan kadernya untuk menjadi wali kota. Dikorbankan ini kan. Nah, itu maksud saya. Karena prosesnya sebenarnya. Karena anak presiden. Karena anak presiden tadi. Iya, kalau anaknya misalnya Bani Adam misalnya kan, yang tukang becak misalnya kan gitu kan, belum tentu mungkin gitu. Kalau tidak memiliki ada kelebihan yang apalah ya, itu kaitan dengan relasi kuasa kan? Relasi kuasa ya. Si Bani Adam tadi tukang becak nggak ada kekuasaan. Nggak ada kekuasaan dia untuk bisa mengatur, walaupun dia punya prestasi kali. Walaupun dia punya prestasi, punya kemampuan, punya apapun lah namanya, tapi karena tidak ada relasi kuasa, sulit. Dia harus merangkak dulu untuk menjadi kader, step-stepnya harus dia lalui. Nah, tetapi ada anak-anak muda di Indonesia melalui proses pematangannya, melalui keterlibatan dia dalam pergerakan politik lah ya, dia jadi matang gitu. Tapi gini loh, sederhananya kalau kita bicara tentang arahnya, tentang cara-cara proses tadi, menjadikan seseorang itu menjadi seorang tokoh dengan cara yang instan seperti itu. Tapi kan rata-rata itu juga dilakukan juga oleh partai-partai politik. Contoh kita lihat, PDIP, apalagi Demokrat, ya kan? Artinya kan dia juga mempersiapkan putra mahkota. Sah saja, sepanjang matang. Saya kira Puan itu cukup matang. Karena dia melalui proses panjang kan, sampai duduk sebagai ketua DPR kan. Nah, si Puan lebih punya perspektif nasional ketimbang Gibran. Hanya wali kota. Wali kota itu kan skopnya kecil wilayah itu kan. Nah, kalau Puan ini sudah proses dengan Puan yang sudah punya anggota DPR, sudah menteri, sudah ketua DPR, itu pun dia Mega sebagai ibunya relasi kuasanya lebih kuat kali ya. Masih ngambil si Ganjar kan? Ganjar. Kan kader partai yang dianggap mampu. Betul. Tapi kalau umpamanya dia menggunakan relasi kuasa, si Mega menggunakan relasi kuasa, dia punya kekuasaan itu. Harus Puan. Puan bisa. Bisa saja. Kenapa? Apalagi dia punya garis biologis dengan Soekarno. Kan? Soekarno. Dan partainya juga cukup. Partainya juga cukup untuk mengusulkan seorang presiden. Betul, tanpa ikut partai lain dia udah bisa mengusulkan. Oke, sekarang ini terlepas dari itu semua. Sekarang Gibran meskipun belum ditetapkan oleh KPU sebagai calon kan gitu, calon wakil presiden saat ini. Nah, menurut
Bung Tareh sendiri, apakah pasangan Prabowo dengan Gibran ini akan benar-benar moncer sebagai pemenang pemilu, pemilihan presiden, atau ada analisa lain? Belum tentu. Ini kan ada 3 pasang nih. Ya, ada 3 pasang. Ya, kalau yang resmi udah mendaftar di KPU kemarin, meskipun belum ditetapkan ya? Ya, belum pasti kan. Kemarin itu ada Anies dengan Mohaimin, itu diusung oleh apa nama itu Nasdem, kemudian PKS, PKB kan, sama Partai Umat lah, yang sama Partai Umat, Masumi, Masumi ya. Nah kemudian di sisi lain yang kedua mencalonkan itu ya Ganjar dengan Mahfud, yang diusung oleh PDIP kan, dengan apa didukung oleh P3 kalau nggak keliru ya. P3 Hanura ya. Nah kemudian ada sayap lain kan, yaitu kemarin yang terakhir apa nama itu mencalonkan, yaitu Prabowo dengan Gibran kan. Meski ini menjadi masalah juga si Gibrannya ya, wakil presidennya, tapi kan udah daftar. Ya. Nah didukung itu yang disebut dengan koalisi KIM itu ya, koalisi Indonesia Maju itu kan. Di dalamnya ada Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, kemudian apa PSI, ya PSI. Nah partai ini kan, nah dari ketiga partai ini kalau kita lihat, masing-masing ada kekuatan, jadi bisa saja Anies apa nama tuh sebagai calon pasangan dengan Mohaimin bisa, kalau kita lihat, meski terlepas dari apa survei-survei, tapi kalau kita lihat dengan apa nama tuh animo masyarakat. Tapi survei terbaru ini yang dilakukan oleh dari Prancis dengan dari Australia itu sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh jaraknya. Mengunggulkan Anies malah. Enggak, malah memang jaraknya apa, tapi dari sisi margin error ya sama lah sebenarnya. 31, 28 kan gitu. Ada juga survei yang mengunggulkan Anies, gitu kan. Nah, terlepas dari survei-survei dulu, kita melihat apa realitas politik yang berkembang, gitu. Survei ini kan alat sebenarnya kan. Nah, kalau dari apa nama itu pertemuan politiknya, itu masa yang paling besar itu kan masa ketika Anies melakukan pertemuan-pertemuan di berbagai daerah ya. Di berbagai daerah. Nah, kita bandingkan bagaimana Ganjar dengan Mahfud. Tidak sebesar apa namanya. Iya. Apalagi Prabowo sama si Gibran kan. Nah, dari situ ada animo besar dari masyarakat untuk melakukan perubahan. Kan gitu kan? Nah, jika kata kunci perubahan ini menjadi apa nama tuh ada di dalam kesadaran seluruh pemilih di Indonesia, bukan tidak mungkin pasangan Anies dengan Mohaimin itu satu putaran. Kan gitu kan? Fakta sejarah kan udah pernah membuktikan apa nama tuh Anies meskipun di posisi ketiga terus diletakkan di Pilkada Jakarta, dia jadi pemenang walaupun 2 putaran itu kan. Nah, ini kalaupun jadi 2 putaran, nah ini juga menarik. Suaranya lari kemana gitu kan? Bisa kalau umpama pasangan Anies dengan apa nama tuh Prabowo misalnya keluar, untuk putaran kedua, yang suara-suara dari katakan pasangan si Ganjar sama Mahfud ini kan pasti terpecah. Antara ke Prabowo maupun ke Anies, Nah, seandainya yang maju 2 pasang ini. Andai kata itu pun masih Anies bisa unggul gitu. Masih bisa Anies. Begitu juga sebaliknya nanti kalau Ganjar dengan Anies. Yang Prabowo larinya ke Anies. Sebagian. Pecah juga suara itu. Kemungkinan Anies juga unggul. Unggul tapi tipis. Amat ditentukan oleh suara di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi itu apa nama tuh? Itu sepanjang tidak ada cawe-cawe loh. Tidak ada cawe-cawe. Iya, sepanjang ini pemilu berlangsung jurdil. Nah, jadi kan gini, belum terjadi saja pemilu. Ini kan ketakutan dan indikasi-indikasi itu. Contoh seperti yang Bang Tareh katakan tadi. Dengan adanya cawe-cawe presiden, salah satu hasil cawe-cawenya yaitu tadi Gibran bisa jadi calon wakil presiden. Nah, kalau Bang Tareh sendiri melihat proses pemilu ini sampai pencoblosan, apakah berjalan baik-baik saja atau ada sesuatu? Kalau saya melihat ada cacat-cacat demokrasi. Ada cacat-cacat.
Jadi wajar kemudian apa nama itu majalah Time eta memberi catatan kepada presiden eta Jokowi eta apa nama catatan apa gelap terhadap demokrasi. Demokrasi itu menurun gitu. Turun. Indeksnya turun. Demokrasi itu turun. Kenapa turun gitu? Karena ada penegakan hukum yang masih apa kacau balau ini. Kasusnya MK ini kan sebenarnya mempermalukan kita di mata internasional. Di mata internasional. Bagaimana apa nama itu kita tidak bisa sebagai negara besar, negara yang mengklaim itu sebagai negara yang berbasis hukum kan gitu kan. Negara hukum kan gitu kan. Tapi itu yang terjadi gitu. Bisa di apa nama kotak-katik oleh kekuasaan kan. Nah, kalau kita melihat begitu, ada proses-proses hukum yang diintervensi oleh kekuasaan. Ini sebenarnya merusak sisi demokrasi gitu. Nah, proses pemilu itu demokrasi elektoral kan. Nah, demokrasi elektoral ini bisa rusak juga andai kata kekuasaan ikut bisa dia memerintahkan apa kan presiden punya kekuatan mengendalikan kekuasaan karena dia memiliki kekuasaan kan. Betul. Nah, kalau itu dipakai bisa proses demokrasi menjadi cacat lagi gitu. Artinya kalau sudah lembaga hukumnya cacat. Indikasinya begini, Pak. Beberapa waktu lalu ada beberapa gubernur dikumpulin, kemudian ada instruksi kan dari gubernur-gubernur yang apa nama itu PJ ini kan. Jadi gubernur PJ pun patut juga kita curigain, jangan-jangan bagian dari kepentingan kekuasaan, kan gitu kan? Nah, kalau ini apa nama dipakai sebagai kepentingan kekuasaan, ini jelas merusak proses demokrasi yang cukup banyak korbannya di masa-masa reformasi. Artinya penguasa hari ini melakukan pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi kan gitu kan. Saya kira teman-teman apa nama tuh gerakan reformasi ya harus menghitung ulang kekuatan kembali. Tapi kan gitu, banyak juga pendukung Prabowo periode 1 periode 2 ini adalah jebolan dari aktivis-aktivis 98. Iya, ada Fahri di situ. Ada Fahri. Di dalam KIP ini kan? KIP ini. Ada Kim, ada Fadlizon. Apa arti mereka di hadapan Gibran? Iya. Bagi saya memalukan gitu. Ada tokoh yang berdarah-darah memegang partai itu. Golkar itu partai yang cukup besar. Partai yang ya katakanlah tempat belajar kita lah. Iya. Tiba-tiba dihadapkan dengan situasi Gibran itu. Apa kita lihat partai sebesar itu? Ada artinya. Ada yang berasumsi gini. Apalagi Fahri yang selalu ngomong apa berkuak-kuak tentang demokrasi segala macam. Apa dihadapin dia dengan Gibran? Nggak ada artinya. Tapi ada yang memberikan asumsi seperti kenapa sih para tokoh-tokoh partai besar itu bisa seperti itunya dengan Gibran? Karena tadi relasi kuasa tadi. Ya, salah satu ada yang ya. dibaliknya mereka berada dalam tersandra dalam penjara. Tapi kan gini, logikanya kan gini. Partai itu kan bukan ditentukan oleh seorang ketua umum saja. Betul. Banyak organ-organ lain. Betul. Apakah organ-organ lain juga tersandra? Kan tentu tidak. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa organ-organ lainnya tidak bersuara juga? Nah, itulah yang saya katakan di Golkar kan partai yang cukup besar. Partai cukup besar, banyak tokoh-tokohnya, Akbar Tanjung, Abu Rizal. Kenapa ketika dihadapkan, apalagi kita tahu tuh mandat dari apa? Kalau Kongres Nasional ya, Golkar itu punya mandat agar ketuanya jadi presiden. Kan begitu? Dicalonkan. Tiba-tiba kemarin Rapimnas itu menganulir mandat itu. Apa arti partai ini kan? Gitu. Iya. Mengkhianati keputusan mereka sendiri. Ya. Bagaimana mungkin? Gitu kan? Bagaimana mungkin kan gitu? Jadi pertanyaan kita, orang-orang yang di luar struktur partai ini, kok bisa seperti itu? Benar. Nah, itulah yang apa namanya? Apa pertimbangan? Nah, kalau dari Bung Taris, apa sih sebenarnya pertimbangan dari teman-teman partai itu sehingga bisa bunuh diri semua ke saya lihat. Bunuh diri semua. Dalam artian mereka sebenarnya itu partai inilah sebagai apa namanya organisasi politik yang sah itu malah mendapat mandat besar di dalam apa namanya undang-undang kita yang yang mengusung pemimpin kan lewat partai.
Jadi partai ini sebenarnya tempat mengkader orang para yang akan duduk memimpin bangsa ini. Loh, kalau yang terjadi begitu, yang hari ini, itu, di mana proses partai sebagai organisasi kaderisasi pemimpin? Kan begitu. Betul. Ya, kita masih berpikir kalau begitu lebih bagus ABRI dong. Iya. Yang punya kaderisasi tahap jelas, itu jelas. Nah, kalau begini, siapa yang punya kekuasaan, siapa yang punya uang jadinya kan? Jadi harapan kita sebenarnya dengan kuat partai ini akan muncul pemimpin-pemimpin yang kuat, sebenarnya gitu. Seharusnya begitu. Seharusnya gitu. Kita ini berharap tiba-tiba dia bukan kader partai, baru juga masuk umur. Ketua PSI itu cuma baru masuk 2 hari. Tiba-tiba jadi ketua. Kalau saya itu pengkhianatan terhadap apa ya, ciri-ciri anak muda. Anak-anak muda itu kan apa punya elan vital kuat, ya, punya dinamika, punya visi yang besar, ya. Ini dengan cara memilih si Kesang. Dalam waktu 2 hari dia menjadi ketua partai di itu. Bagi saya partai PSI ini adalah pengkhianatan juga terhadap jiwa anak-anak muda. Jiwa anak muda. Oke, sekarang gini, kita balik lagi ke Gibran. Sama dengan partai-partai yang tua tadi kan, di Kim tadi. Jadi partainya pun meskipun dia muda, tapi cara-cara yang dilakukan sebenarnya cara tua. Cara tua. Kalau pinjam apa istilahnya? Bisa pula kan. Oke, kita balik lagi nanti. Kalau analisa dari pandangan sosiologi dari Bang Tareh tadi terhadap Gibran ini. Apa sih sebenarnya nanti yang kemungkinan terjadi sama Gibran ini? Jadi kembali kepada pemilih ya. Oke. Jadi andai kata proses berjalan itu tiga calon ini dengan pasangan masing-masing itu ditetapkan oleh KPU sebagai calon tetap presiden Republik Indonesia tahun 2004. Nah, secara politis nanti terbebani tidak kira-kira si Gibran ini? Gibran ini ketika dia menang karena proses dia menjadi cawapres itu dianggap sudah bermasalah secara hukum karena cacat hukum. Jadi begini, mereka kan menghitung kursi yang sudah diperoleh oleh partai-partai politik untuk saat ini. Iya, itu kekuatannya itu kan. Tetapi mereka tidak menghitung pada saat orang nyoblos. Kan gitu kan. Beda. Suara partai yang dimiliki itu yang sekarang dihitung-hitung orang yang digunakan sebagai parliament threshold lah kan gitu. Presiden threshold. Ya. Nah, dengan yang akan memilih besok itu itu berbeda secara psikologis. Kalau ini kan sudah terjadi. Sudah terjadi ya. Sekianlah jumlah suaranya kan. Kalau yang besok belum tentu, banyak faktor, apalagi mereka melihat dulu ya sebagian besar itu pemilih di Indonesia itu dipengaruhi oleh perintah ya hasil ulama kan. Kemarin kan ada 2 pasangan Prabowo sama ulama lah ya. Depan ulama. Prabowo sama Jokowi. Yang kedua Jokowi yang kedua. Jokowi berpasangan dengan yang sekarang nih kan, Pak Ma'ruf ya. Yang Jokowi kan berpasangan dengan si yang sekarang menteri ini kan. Nah, itu ada pengaruh dari fatwa ulama. Ya, jadi suara-suara yang kemarin memilih belum tentu memilih Prabowo. Ya. Kan gitu kan? Betul. Kan itu besar suaranya itu kan. Nah, suara-suara yang belum tentu memilih Prabowo ini mungkin kemungkinan besar itu suara dilimpahkan ke Anies. Pasangan Anies dengan Muhaimin. Ada juga mungkin sebagian kecil tetap di Prabowo. Ke Ganjar sama Mahfud. Ya. Ada pertimbangan Mahfudnya di situ ya, bukan Ganjarnya kan. Ya. Itu kan. Nah, kalau itu terjadi maka itu tadi ada kemungkinan satu putaran. Tetapi pasangan Kim bukan sebuah keuntungan. Kecuali ada cawe-cawe dengan menggunakan instrumen-instrumen politik yang ada atau instrumen kekuasaan yang ada bisa memenangkan itu, bisa. Tapi ada tidak Bang Tareh melihat sendiri korelasinya? Saat ini kan Mahfud MD kan masih Menteri Menko Polhukam ya.
Beliau juga calon wakil presiden. Oke. Sedangkan Prabowo anak Jokowi, Prabowo juga menteri. Nah, relasinya nih. Apakah mungkin ini hanya sebuah settingan? Ya, ada pandangan orang begini, bahwa pasangan Nasdem, yang diusung Nasdem, kemudian ada PKB. Ini kan partai-partai yang, ini pandangan orang ya, partai-partai yang tadinya berada di kekuasaan. Di dalam dalam kekuasaan. Jangan-jangan ini juga bagian dari kekuasaan. Kan begitu kan? Tapi pertanyaannya begini, kalau ini bagian skenario kekuasaan, kenapa kader-kader Nasdem ditersangkakan jadi pesakitan semua itu kan? Itu satu. Kedua, kenapa bisnis Surya Paloh dihancurin? Kan gitu kan? Berarti nggak ada korelasinya kan? Artinya asumsi itu bisa dibantah lah kan? Betul. Bahwa ini memang di luar di luar dari meskipun mereka masih mengklaim akan menjaga Jokowi sampai akhir ya. Tetapi kan dengan fakta-fakta itu kita bisa patahkan lah dengan asumsi pandangan itu keliru gitu loh. Bahwa ini memang keinginan ada keinginan dari pengusung melakukan perubahan. Kan begitu. Nah, sekarang membutuhkan tokoh ya, tokohnya Anies kan gitu. Nah, sekarang yang Mahfud MD. Nah, Mahfud itu sama pandangan orang dia itu orang pemerintahan itu yang dalam tanda petik disusupin ke dalam partai PDIP kan. Nah, ini pandangan itu kan begitu. Nanti suaranya akan beralih ke partai yang didukung oleh presiden dalam hal ini. Tapi kan itu terbantahkan juga kan. Pertama terbantahkan Mega tidak mempersoalkan, itu satu ya. Kedua si Mahfud juga tidak Mahfud ini kan sebagai seorang yang kalau kita lihat karakternya kan orang yang independen juga. Dulunya kan orang PKB dia itu kan, masa-masa Gus Dur. Saya kira dengan latar belakang yang begitu saya kira dia pada posisi seperti itu gitu loh. Artinya nggak mungkin dia sebagai profesor yang mau menjadi pion-pion sebuah bidang catur politik di Indonesia. Artinya kan dengan fakta-fakta itu, itu kemungkinan Presiden Jokowi menggunakan relasi kuasanya tadi juga bisa dibantah. Bisa dibantah dengan beberapa asumsi tadi bahwa Mahfud adalah seorang menteri yang membawahi hukum dan politik. Betul. Artinya instrumen itu tentu harus melalui Mahfud. Betul. Ketika dia menggerakkan, misalnya contoh dia akan menggerakkan kepolisian atau tentara, kejaksaan. Tapi kan ini kan di bawah koordinasinya Menteri Menko Polhukam ini. Artinya apakah bisa juga dibantah asumsi itu? Selama ini kan nggak terlihat dari ucapan apa yang dilakukan Mahfud terkait dengan posisi kekuasaannya kan, nggak ada saya lihat. Dan sama dia jadi ketua MK, kemudian selama dia di Nggak, maksud saya itu gini. Artinya kemungkinan Jokowi akan menggunakan kekuasaan dia cawe-cawe untuk lewat Mahfud. Bukan lewat Mahfud, artinya tentu akan terbantahkan. Kan? Terbantahkan ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin karena Mahfud sendiri dia adalah calon wakil presiden. Lewat Ganjar juga nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Kan gitu kan? Karena dari awal udah dideklar oleh PDIP dia sebagai calon presiden. Yang sejak awal sebenarnya PDIP juga mendorong si Puan kan. Yang kemudian keputusannya pada saat itu belum bulan puasa kalau nggak salah ya. Si PDIP dengan konsisten. Nah, artinya kemungkinan bahwa pemilu ini akan berjalan sebagaimana mestinya jujur, adil, dan transparan itu bisa terjadi. Nah, ini soalnya ada tadi kan relasi kuasa dari calon presiden. Tapi kan ada relasi kuasa saya sebagai presiden. Dan orang tua juga alat-alat kekuasaan yang bisa saya
Ya mainkan. Makanya saya bilang tadi salah satunya tadi menteri koordinator tadi kan. Nah, itu dalam politik dan hukum. Tidak bisa dipakai, tidak bisa dipakai. dikendaliin lagi. Iya. Nggak mungkin lah si presiden kita mengendalikan menggunakan Mahfud untuk iya. itu. Nggak mungkin. Jauh kan. Mahfud juga orang akademisi. Kan gitu. Adalah prinsip-prinsipnya itu, walaupun dia berada di politik yang kadang-kadang kebenarannya abu-abu kan. Tapi dia tetap seorang akademik, sama dengan Yusril. Yusril itu walaupun orang politik, dia tetap jernih dalam melihat kasus MK kan. Iya, dia jernih sebagai intelektual. Tetapi kan intelektual ini kan penerapan yang penting. Sedangkan dia adalah ketua partai PBB. Ketua partai mendukung. Jadi itu kontradiksi betul. Makanya saya bilang tadi di dalam cara kita berpikir ini kita diajarin sebuah contoh penuh dengan kontradiksi. Ya, jadi di Kim itu adalah potret partai politik yang penuh dengan kontradiksi. Yang sebenarnya memberi pelajaran kepada anak muda di Indonesia, pelajaran politik yang paling buruk. Kita takutnya nanti. Pelajaran politik yang paling buruk. Ya, pelajaran politik yang paling buruk. Kita takutnya nanti itu menjadi tren nanti di kalangan anak muda karena ada contoh para tokoh-tokoh ini yang mencontohkan seperti itu. Tapi anak-anak muda kita percayalah, tidak anak muda seperti PSI gitu. Tidak seperti PSI di sana kan? Iya. Anak-anak muda kita walaupun dia berpartai, saya yakin mereka juga akan menimbang ulang atau apakah Gibran itu representasi kaum generasi Z atau generasi milenial. Padahal itu generasi tua itu sebenarnya kan. Cara-cara tua sebenarnya konteks dia proses pengambilannya itu posisi kuasaannya sebagai wakil presiden itu sudah tua banget. Kalau tua banget semula kan. Tetapi anak-anak muda kita tidak tua-tua amat, betul-betul mencerminkan anak muda. Jadi kemudahannya. Kita lihatlah nanti. Kan memang pemilu 2024 ini yang paling dominan suara itu kan anak milenial sama generasi Z. 60 berapa gitu kan? Persennya. Sama kaum perempuan. Gitu. Nah, jadi kalau kaum perempuan sama ini bisa dikuasai atau bisa dipengaruhi oleh tokoh-tokoh calon presiden itu, nah dia bakal menambang lah suara-suara yang terbanyak dari generasi Z maupun generasi milenium ini kan. Milenial gitu kan. Ini kayaknya perlu kita hakirin dulu ini. Bang Tareh, luar biasa nih. Ini bahasanya kalau tafsirannya udah luar biasa nih, analisa politiknya. Baiklah, pemirsa sekalian. Apa yang disampaikan oleh Bung Tareh Rashid tadi, ini luar biasa sekali. Ini merupakan pandangan beliau memotret situasi politik yang ada di negara kita ini. Mudah-mudahan pemilu ke depan ini, 2024 ini, berjalan jujur dan adil. Sehingga masyarakat bisa melaksanakan, memberikan haknya secara transparan, tidak takut, dan hasilnya pun mencerminkan apa yang menjadi keinginan rakyat Indonesia. Saya Idasril. Yuk, terima kasih. Saya akhirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ngopi kita, Bang. Ngopi dulu. Masya Allah.